Oke, Richard Lee dulu miskin sekarang glowing. Nah, sudah hadir di sini benar-benar glowing siang hari ini. Terima kasih Dokter Richard sudah menyempatkan waktunya. Dokter, pertanyaan saya yang pertama, pada saat mendapatkan undangan ke Monaco, kemudian ke Swiss, apa yang melatar belakang, apa yang disampaikan mereka sampai mengundang Dokter Richard Lee? Saya nggak begitu tahu ya alasannya kenapa ya. Tapi yang jelas kan kita kirim portfolio ya. Apa yang saya buat untuk Indonesia, untuk pasien-pasien saya. Tiba-tiba mereka menyuratin saya dan kasih tahu bahwa saya harus presentasi di sana. Itu aja sih sebenarnya, saya nggak tanya apa-apa. Cuma saya tanya siapa yang presentasi di sana. Di Indonesia cuma satu katanya. Di Asia itu cuma ada dua, Vietnam dengan Indonesia. Dan Indonesia itu sudah 3 tahun lebih itu tidak presentasi di kancah internasional untuk yang filler pada waktu itu. Oke, nah pada saat hadir di acara tersebut Dok, mungkin boleh cerita. Jadi acara ini adalah pertemuan dokter-dokter estetik sedunia kah? Lalu Dokter Richard Lee menyampaikan apa di presentasinya di Swiss? Sebenarnya kita kumpul di Monaco karena itu kan kongres dokter kecantikan semua dunia. Jadi semua dunia kumpulnya semuanya di situ. Lalu kita pindah ke Jenewa, yang pindah ke Jenewa itu hanya dokter-dokter pentolannya aja. Jadi yang jago-jago aja lah, yang sangat-sangat jago di negaranya masing-masing dikumpulin sana. Sekitar ada 60-70 dokter, semua negara, Eropa, Amerika, Asia semuanya kumpul di situ. Lalu yang ada presentasi di sana hanya 4 negara yang presentasi dan Indonesia salah satunya. Kalau di ngomong gugup banget. Ternyata gimana rasanya Dok? Selama ini istri saya aja bilang selama ini saya jago banget ngomong di depan kamera, dia baru tahu saya bisa gugup ya. Soalnya ngajarinnya dokter kan, mereka kan pinter-pinter. Mereka semua juga kompeten gitu ya Dok. Mereka expert, lebih expert daripada saya. Kasar ngomongnya salah ngomong, saya kan diprotes oleh mereka kan. Kalau saya ngomong di masyarakat kan biasa aja ya mungkin ya levelnya ya. Tapi ini kan ngomongnya di expert semua yang jago-jago semua. Makanya jadi lebih deg-degan. Tapi ternyata respon mereka seperti apa Dok ketika mendengarkan presentasi dari Dokter Richard? Good banget sih, karena mereka melihat kan yang dari yang semuanya presentasi, yang influencer kan cuma saya ya. Dan mereka memandang saya ini bisa merubah paradigma masyarakat. Karena sebenarnya saya bawa itu sesuatu hal yang, lagian saya tuh agak malu sih sebenarnya, karena saya bawa presentasi itu simple banget, sumpah. Yang Vietnam itu bawain bagaimana cara menghilangin kebutaan daripada filler, itu ribet banget pakai jurnal-jurnal. Giliran saya cuma bawain bagaimana caranya kamu merubah wajah pasien jadi cantik cuma 2-3 cc, jadi murah banget kayak gitu punya. Terus nggak kelihatan alien. Kan simple banget kan, tapi ternyata itu diterima oleh mereka semua, mereka malah big applause banget dan mereka ngerasa ya ini yang harus kita lakukan. Jadi kasih pasien itu low budget, tapi kelihatan cantik, kagak aneh kayak alien. Menjawab kebutuhan sekaligus tantangan orang-orang di bidang estetika di musim-musim ini begitu Dok? Iya kan sebenarnya sederhana banget kan, mereka pengennya, semua pengen ya. Datang, pengen cantik, pengen murah. Pengennya nggak aneh. Ya itu yang saya kasih. Jadi kayak saya mengembalikan lagi ke basicnya. Gitu. Kalau kembali ke basic, kita juga pengen tahu sebenarnya basicnya Dokter Richard Lee itu dulu seperti apa sih sebelum sesukses sekarang ini Dokter Richard? Gimana tuh Dok perjalanannya? Saya dari anak miskin. Waktu saya kecil tuh saya tinggal di rumah susun di Palembang. Jadi benar-benar miskin banget. Jadi judul kita betul ya Dok ya? Memang benar, memang itu fakta. Dan sampai saya lulus kuliah tuh saya masih jadi orang miskin. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil. Orang tua saya itu benar-benar gajinya pas-pasan banget, tapi mencoba berinvestasi pada pendidikan anak-anak mereka. Mereka coba kasih yang terbaik soal pendidikan saya. Saya masuk di FK Unsri tahun 2023 itu murah banget, tapi saya pun harus lulus dari sana itu harus ngajar les privat dan harus ngarepin beasiswa. Lulus jadi dokter tuh saya masih orang miskin, nggak punya apa-apa. Kalau lihat Athena Group sekarang ini, aduh. Yang sudah berdiri sejak 10 tahun ya? 10 tahun, berdirinya 10 tahun. Tapi itu juga cuma isengan doang berdiriinnya. Habis saya selesai kuliah, saya kerja di Sinarmas Group. Nah disitulah perjalanan saya. Sempat tinggal juga di rumah susun di lantai paling atas sehingga dapat uang sewa yang murah begitu? Paling murah, paling jelek, paling ujung. Tinggal di situ berapa lama Dokter? Saya dari kecil, dari bayi sampai umur mungkin sekitar 7 tahun ya. Saya waktu kuliah itu ya, kuliah kedokteran, rumah saya kayu loh. Rumah saya kayu, nggak ada AC, lantai ubin, kamar mandi saya itu pintu kayu yang atas bawahnya itu bolong.
Oh bayangin nggak, saya kan pernah ngajak cewek ya sekali ya datang ke sana ya. Kagak mau lagi ketemu dengan saya ceweknya, sumpah. Langsung mundur. Sempat sampai susah makan nggak sih Dokter Richard? Oh iya sudah pasti dong. Oke. Kenapa cewek yang nggak mau ketemu saya? Satu, diajak jalan pakai angkot. Oke. Yang kedua lihat datang ke rumah saya, kamar mandinya aja atas bawah bolong kayak gitu, punya oh malu banget lah. Oke. Sampai akhirnya turning point-nya gimana tadi Dokter Richard? Saya pindah, selesai saya kuliah, saya kerja di perusahaan juga saya digaji cuma jadi dokter biasa. Tapi saya menolak jadi dokter biasa. Saya pengen memberikan sesuatu dan ternyata didengarin oleh perusahaan. Akhirnya jabatan saya naik sampai akhirnya jadi medical director di sana. Lalu itulah yang kemudian mengubah perjalanan karir seorang Dokter Richard. Yes, di situ jujurnya saya sudah dapat gaji yang cukup besar sampai ratusan juta. Terakhirnya di situ saya belajar banyak tentang perusahaan, tentang manajemen, saya sekolah lagi di situ. Malah kalau dilihat sekarang kan Athena Group ini besarnya karena manajemennya. Kalau saya nggak mantan Sinar Mas Group, mungkin saya nggak bisa seperti itu. Oke. Dok, dulu juga sempat ditangkap Dokter Richard. Pembelajaran apa kemudian yang diperoleh oleh seorang Dokter Richard? Jadi lebih dewasa. Saya berterima kasih juga kalau di sini dengar Kartika Putri, saya berterima kasih juga. Karena gara-gara kejadian itu saya jadi lebih dewasa, jadi lebih bijaksana juga untuk mengkritik ya. Kalau kayak dulu, mungkin saya seperti Bima ya. Bima kan menggebu-gebu sekali ya. Karena kan kita kan jiwa muda yang pengen perubahan. Style anak muda lah ya. Dan yang kita sampaikan itu juga benar sebenarnya ya. Cuma cara penyampaiannya mungkin lebih santun, lebih enak kali ya. Sekarang gara-gara itu kan saya lebih sarkastik aja lah. Oke. Dan ternyata setelah ditangkap juga jadi semakin dikenal orang, Dokter Richard. Sebelumnya sudah dikenal, cuma makin dikenal lah. Makin dikenal lagi, Yes. makin dikenal oleh orang-orang dengan klinik estetika yang ada dan juga mengomentari banyak lini-lini dan sektor kehidupan yang lain. Kita nanti masih ingin ngobrol dengan Dokter Richard, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya itu dia tadi pemirsa informasi seputar pantauan arus mudik melalui pesawat udara. Nah, Ken Ane juga masih bersama Dr. Richard Lee. Kira-kira Ken Ane dan juga Dr. Richard Lee masih mau membahas hal menarik apa lagi ya dengan Dr. Richard? Silahkan Ken Ane. Baik, terima kasih Vena Kintan. Hal menarik yang juga dibahas oleh Vena Kintan tadi soal mudik nih, Dr. Richard. Ngomong-ngomong Dr. Richard juga sempat ikut tren mudik atau enggak nih? Enggak, kalau saya ya? non-muslim saya enggak mudik. Oke, baik. Tapi saya seneng sih ngelihat masyarakat sudah balik lagi bisa mudik ya. Itu suatu kebahagiaan banget sumpah. Karena sempat tertahan sekian tahun karena pandemi Covid ya dok ya? Sejujurnya kita, kalau kita ngomong ya bagi beberapa pengusaha lah ya pasti ya. Sebenarnya mudik ini adalah suatu hal yang menyebalkan sih. Ya pembantu hilang, karyawan hilang, bisa lebih cepat, bisa lebih lama kayak gitu punya kan. Belum lagi liburnya, belum lagi pokoknya biaya-biaya kan banyak banget ya. Tapi ternyata 2 tahun terakhir pas pandemi itu ngajarin saya ternyata kita kehilangan sesuatu pada saat kita karyawan kita nggak mudik. Sedih banget loh rasanya kita nggak bisa ketemu dengan keluarga ya. Dan momen mudik ini suatu momen yang luar biasa sih. Makanya benar-benar dibela-belain semua orang untuk bisa mudik ya dok ya? Yes, tapi mudah-mudahan semuanya lancar dan selamat. Semuanya lancar, selamat. Dan juga mungkin ada tips dari Dr. Richard untuk para kaum hawa di luar sana supaya tetap glowing di mudik kali ini sampai nanti hari rayanya tiba bang. Nah, jangan lupa bawa skincare aja ya. Jangan lupa bawa skincare ya. Sama satu lagi bawa minuman ya. Bawa minum yang cukup. Karena kan jangan sampai ada kejadian kayak beberapa tahun yang lalu ya sampai di Brexit ya sebenarnya. Sebenarnya minuman sih paling penting. Minum yang cukup, kebutuhan cairan cukup, sama jangan lupa bawa skincare-nya. Oke, supaya tetap glowing ya dok ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang saya simpan untuk Dr. Richard. Usai jeda, Dr. Richard dan juga pemirsa masih akan kembali untuk Anda.